Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba memberitahu atau berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara membuat kutipan daftar pustaka sesuai style tanpa menggunakan mendelay. Misalnya membuat daftar pustaka dengan style APA atau Turabian atau Chicago ataupun yang lain. Biasanya kita menggunakan mendelay. Nah, ini saya menunjukkan bagaimana dengan cara manualnya. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengajarkan atau memberitahu dan berbagi ilmu dengan teman-teman semua, bantu channel Febri Giantara ini untuk bisa terus berkembang dengan cara klik subscribe, share, dan jangan lupa untuk terus menonton video-video yang ada di channel Febri Giantara. Terima kasih atas subscribe dan share-nya. Baik teman-teman, sebelum saya mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Cara membuat kutipan daftar pustaka sesuai style tanpa mendelay. Nah, di sini saya sebenarnya hanya ingin mengajarkan dasar-dasarnya saja, tetapi sekali lagi mendelay dan aplikasi yang kutipan yang lain itu sebenarnya mempermudah para penulis untuk membuat kutipan daftar pustaka. Tetapi banyak dari teman-teman yang belum begitu memahami mendelay, dan ketika diminta oleh dosen untuk menuliskan kutipan artikel penelitiannya atau hasil-hasil penelitiannya ke dalam skripsi ataupun tesis teman-teman malah kewalahan bagaimana cara mengutipnya. Nah, saya tunjukkan bagaimana cara membuat kutipan daftar pustaka sesuai style tanpa mendelay, khusus untuk kutipan tulisan-tulisan dosen. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menulis tugas akhir, baik itu skripsi ataupun tesis, sebaiknya teman-teman mencantumkan karya-karya hasil penelitian dosen, baik itu dosen pembimbingnya ataupun bukan dosen pembimbingnya, yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar. Atau teman-teman bisa cek yang langkah pertama, teman-teman buka Google Scholar, ya, Google Scholar dosennya, Google Scholar, lalu ketikkan nama dosennya. Nah, misalnya saya ketik nama saya Febri Giantara, lalu tinggal klik. Nah, di sini akan muncul profil pengguna Febri Giantara. Nah, untuk mencari tulisan dosen itu, kita tinggal klik profil penggunanya. Saya klik profil pengguna nama saya Febri Giantara. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berbagai macam tulisan yang telah dibuat oleh dosen, dan teman-teman tinggal memilih manakah yang akan teman-teman cantumkan di skripsi ataupun tesis teman-teman, ya. Tinggal diklik dan tinggal dipilih. Nah, saya contohkan lagi yang lain. Kalau seandainya nama dosennya itu banyak, bagaimana cara mencarinya? Contoh, Ibu Nurliana. Nah, ini kan banyak ini. Nah, kalau kita tidak menemukan nama dosennya secara spesifik, maka kita tambah nama kampusnya, Nurliana Diniah Pekanbaru. Nah, ini teman-teman. Nah, ketika seperti ini kita masukkan nama kampus di belakangnya, maka akan langsung secara spesifik kepada nama dosen plus nama kampusnya. Ini tinggal diklik saja, teman-teman bisa melihat bagaimana tulisan-tulisan yang telah diterbitkan oleh dosen tersebut. Nah, teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara mengutipnya. Ya, tadi kita telah mencoba, kita ambil yang tulisan saya, ya. Misalnya yang tentang salah satu jurnal yang telah saya buat. Saya ambil jurnal yang terbaru saja, teman-teman. Oke, yang ini. Ya, saya klik ini. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, di Google Scholar-nya kita scroll ke bawah, tinggal klik artikel Scholar. Ketika teman-teman klik artikel Scholar ini,
teman-teman akan diarahkan oleh Google Scholar kepada link rumah jurnal yang diterbitkan. Nah, ini akan langsung diarahkan ke link rumah jurnal yang diterbitkan. Tadi ketika klik di bawah langsung mengarah kepada link rumah jurnal. Nah, setiap rumah jurnal itu selalu ada bagaimana bagaimana cara mengsitasi. Ya, ini tulisannya seperti ini dan teman-teman tinggal mengcopy paste. Nah, ini tinggal copy paste. Langkah awal misalnya seperti ini, saya buat misalnya di sini daftar pustaka. Ya. Lalu kita lihat. Nah, biasanya dalam penulisan skripsi atau tesis itu biasanya ada dua jenis huruf, yaitu ada dua jenis, yaitu kalau tidak body note maka footnote, ya. Dan body note biasanya kita di Indonesia itu menggunakan APA. Jadi teman-teman tinggal klik, ini saya contohkannya body note. Tinggal klik saja more citation format, lalu pilih APA. Maka format tulisan di atas sudah sesuai format APA. Tinggal copy paste. Copy, ya. Lalu tinggal dipastekan di sini. Tinggal dipastekan. Nah, ketika tinggal dipastekan teman-teman, maka teman-teman sudah membuat kutipan, ya, sudah membuat kutipan berbasis APA. Ini APA. Nah, mudah kan teman-teman? Saya contohkan lagi. Biasa yang kedua, yang berikutnya adalah footnote. Nah, bagaimana footnote? Footnote itu biasanya kalau di Mendeley kita menggunakan Chicago, kalau tidak Chicago Turabian. Nah, sekarang saya coba menggunakan Turabian, ya. Saya gunakan Turabian karena biasanya saya kalau footnote menggunakan Turabian. Ya, saya contohkan, tinggal copy, pastekan, kita lihat perbedaannya. Ya, perbedaannya. Ini adalah Turabian. Nah, kalau teman-teman lihat perbedaannya, di APA tahunnya di awal, kalau di Turabian tahunnya di akhir. Nah, ini kan teman-teman sudah kelihatan. Nah, ini cara mengutip tulisan dosen dan memasukkannya ke dalam skripsi dan tesis kita dengan cara manual. Ingat teman-teman, cara ini adalah cara yang sederhana. Dan ini kalau teman-teman terbitkan di artikel jurnal secara online, masih bisa terbaca kutipan-kutipan teman-teman itu dan akan mampu meningkatkan citasi dari Google Scholar dosen dan juga citasi dari penulis-penulis yang teman-teman kutip itu. Nah teman-teman, sekali lagi ini hanya untuk daftar pustakanya. Bagaimana untuk menulis footnote-nya, body note-nya. Nah, itu teman-teman, disinilah kelemahannya. Kalau kita hanya mengcopy paste how to citate-nya tadi, maka kita hanya bisa menuliskan daftar pustakanya. Cara utuhnya atau cara lebih lengkapnya agar lebih sempurna, maka saya sarankan menggunakan Mendeley, teman-teman. Tetapi kalau untuk membuat daftar pustakanya agar daftar pustakanya itu rapi, maka ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan untuk cara yang sederhana. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, atas terima kasih juga atas subscribe-nya dan juga share-nya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi semoga bermanfaat dan lakukanlah hal ini ketika teman-teman ingin menulis skripsi ataupun menulis sebuah tesis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.